Bisa lebih kuat lagi katakan shalom. Mari buka bersama saya dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Bulan ini gereja kita Mawar Saron, baik Balikpapan maupun yang di luar kota dan bahkan seluruh gereja Mawar Saron punya tema adalah bulan di mana kita akan menuai keajaiban karena yang satu ini, kita bersorak-sorai. Ya, ada judulnya. Menuai keajaiban dimulai dari yang satu ini. Karena kita belajar untuk bersorak-sorai. Ada judulnya? Oke, 2 kali ya. Bulan ini kita adalah bulan menuai keajaiban dimulai dari yang satu ini. Karena kita bersorak-sorai. Ada judulnya? Akhirnya ya. Penting untuk kita ini belajar bersorak-sorai. Karena apa? Dengan itu kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan pernah remehkan yang namanya pujian penyembahan lewat mulut kita. Makanya kalau di gereja, bahkan pulang dari gereja, di mobil. Pak, saya nggak punya mobil loh Pak, saya cuma punya motor. Pak, saya nggak punya motor, saya punya angkot. Itu pun punya orang, saya cuma numpang. Nggak ada halangannya setiap orang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dimanapun Anda berada. Ya udah barang tentu, di tempat umum kita juga nggak boleh memancing perhatian orang sehingga orang itu melihat kita aneh. Tapi satu hal bahwa mulut kita ini diciptakan salah satu tujuannya adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang malas. Untuk apa? Buka suara. Apalagi di gereja. Udah gak ada orang memperhatikan kok. Mulut dibelenggu dengan masker. Dibelenggu. Ya kan? Diberangus. Tapi bukan berarti karena berangus itu membuat kita, gak usah lah Pak, nanti kalau nyanyi bau mulut naik ke atas. Tapi setiap kita yang menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Masih ingat Paulus dan Silas? Kisah para rasul pasal 19 gak usah dibuka. Bagaimana orang ini ditahan, dipenjara, bahkan dibelenggu, dipasung. Karena mereka memberitakan Injil, ini orang baik loh. Makanya orang baik itu selalu mengandung resiko. Orang baik gak tentu sempurna. Tapi orang berusaha hidup baik itu pasti ada orang-orang yang gak suka. Entah teman kerja, teman main, teman hobi, keluarga, rekan bisnis. Orang yang berusaha hidup baik itu pasti mengandung resiko, punya tantangan. Minimal kita gak disukai, contoh kayak Yusuf begitu ya. Dia berusaha untuk jadi benar, bahkan hidup dalam kebaikan. Tapi tetap ada orang-orang yang gak percaya dengan mimpi yang dia dapatkan pribadi dari Tuhan. Ya kan? Tapi apapun resiko jangan pernah berhenti untuk bersorak-sorai, bersyukur. Paulus Silas di penjara, dipasung, dibelenggu. Apa yang dikatakan di Alkitab? Sebelum penjara itu terbuka, belenggu itu terputus. Dikatakan Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Di tengah-tengah himpitan masalah yang kau hadapi, jangan pernah berhenti yang namanya memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Ini penting. Supaya apa? Rohmu itu senantiasa kuat. Makanya Alkitab berkata, ada kuasa di dalam pujian umat orang percaya. Jangan malas. Ya kan? Belajar untuk tetap nyanyikan pujian Tuhan. Apapun yang terjadi, masih ingat? Bisa gak lagu itu ya? Angkatin suaranya ya. Yang terjadi di dalam hidupku terus. Katakan, Yesus baik. Sekali lagi, semua. Apapun ya. Jadi, semua angkat suaramu. Yesus baik. Kita katakan dari awal ya. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku. Ayo sama-sama. Selalu ku katakan. Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi. Tetap ku berkata, apa? Tuhan Yesus baik. Angkat tanganmu sama-sama. Ku sembahkan. Angkat suaramu. Ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan. Ku sembahkan. Angkat suara, angkat tanganmu. Ku sembah. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tidak semua orang angkat tangan,
Angkat tangan gak boleh karena paksaan. Tapi tahu gak, orang yang pernah ngalami sesuatu, bahkan ketika dia ngalami itu ditolong oleh Tuhan, gak mungkin nyembahnya biasa-biasa. Saya punya pengalaman yang buruk, saya punya pengalaman yang begitu berat. Dan saya juga punya pengalaman dengan kondisi yang berat itu, Tuhan tolong saya. Makanya di situasi berat, ataupun mungkin hari ini gak ngalami apa-apa. Saya kalau memuji dan menyembah Tuhan, saya gak mau biasa-biasa. Karena saya ingat betul bagaimana ketika saya ada dalam titik yang paling rendah, Tuhan beserta dengan hidupku. Dan saya mau ketika menyembah memuji dengan hati yang tulus murni. Bahkan dengan hati yang penuh dengan gairah. Karena saya tahu kalau hari ini bukan tidak dalam masalah, bukan berarti di kemudian hari aku tidak akan mengalami masalah. Saya selalu belajar jadi anak Tuhan yang mempersiapkan diri. Bahwa satu saat nanti ketika apa yang saya ekspektasikan, apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Saya mampu untuk tetap bersorak-sorai. Paulus Silas, penjara itu terbuka, pasung dan belenggu itu terlepas. Tidak berhenti di situ. Tuhan pakai Paulus dan Silas untuk menyelamatkan kepala penjara, bahkan beserta dengan seisi rumahnya. Terima Tuhan dan dibaptis. Tahu nggak menuai keajaiban? Hidup kita dipakai Tuhan aja, itu merupakan keajaiban. Saya ngomong nggak usah diri Anda, diri saya sendiri. Saya ini sampah, saya ini barang kotor. Tuhan pungut, Tuhan ubah jadi barang yang serbaguna hari ini. Saya bukan hamba Tuhan yang hebat dan sempurna. Tapi saya tahu hidup hari ini saya punya hidup yang bisa berguna bagi banyak orang. Buat saya itu adalah sebuah keajaiban. Karena yang gak layak dilayakkan oleh kemurahan dan anugerah Tuhan. Dimulai dari satu ini, saya mau belajar jadi hamba Tuhan yang terus bersorak-sorai apapun situasi dan kondisi yang kuhadapi. Amin. Masih ingat tembok Yeriko yang runtuh itu? Siapa pemimpin bangsa Israel hari itu? Yosua. Diminta untuk apa? Keliling. Sementara mereka mengelilingi tembok, tidak boleh bersuara. Kadang di hidup ini Tuhan minta kita silent please. Kalau Tuhan minta kita tenang, jangan kasih jawaban apa-apa sama orang yang menuduhmu dengan sembarangan. Atau memfitnahmu dengan sembarangan. Belajar untuk menahan diri. Kadang salah satu proses kehidupan ini adalah membentuk karakter kita. Jadi orang yang lebih panjang sabar. Halo? Paham maksud saya? Kita ini kadang emosionalan. Masih suka gak terimaan. Nanti kita akan belajar, salah satu sifat yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah belajar untuk mengikis keegoisan. Dan masih banyak orang yang hari ini congkak loh. Makanya gak bisa menuai keajaiban. Ketinggian hatimu tidak akan pernah membawa belas kasihan Tuhan turun dalam hidupmu. Makanya Alkitab berkata, barang siapa yang rendah hati, dia akan ditinggikan sama Tuhan. Orang yang meninggikan diri, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Gak ada orang tinggi hati diberkati. Orang rendah hati diangkat sama Tuhan. Halo. Bahkan Tuhan bilang begini di Yakobus. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tapi dia menentang orang yang congkak. Tahu orang congkak, orang sombong. Orang yang gak butuh Tuhan. Orang yang gak butuh firman kayak begini. Ah pendeta ini ngomong apa, enggak apa-apa. Gak masalah. Saya khotbah ini, saya menyampaikan isi hati Tuhan. Orang terima gak terima, itu kan pilihan orang. Masing-masing keputusan jemaat. Tapi kalau Anda menyerap dan Anda punya hati, di mana itu ya, Matius ya, ada 4 tipe tanah ya. Yang penuh semak duri, belukar dan segala macam, sampai ada tanah yang gembur, yang subur. Yang ketika tanah itu dijatuhi benih firman, dikatakan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Saya mau punya hati yang begitu, berbuah. Damai sejahtera, ada kasih, ada sukacita, ya kan? Ada kesetiaan dan lain sebagainya. Saya mau punya kondisi hati yang menghasilkan buah. Dimulai dari satu ini. Jadi tanah yang siap ditaburi benih firman. Jangan jadi orang Kristen yang congkak. Gak butuh firman. Lalu ketika di altar call begitu ya. Termasuk saya mau nantang Anda sekali lagi yang belum dibaptis. Setiap minggu gereja kita ini selalu penuh dengan orang-orang dibaptis. Minimal 1, 2, 3 bahkan bisa lebih. Anda yang belum dibaptis jangan keraskan hatimu. Salah satu kecongkakan dan ketegar tengkuk anak Tuhan adalah ketika menolak untuk dibaptis. Jangan percaya dengan suara-suara, udah jangan, nanti kalau dibaptis kamu jatuh lagi dalam dosa gimana. Gak ada orang sempurna, justru ketika kau menyerahkan hidupmu di dalam pimpinan Tuhan, Tuhan akan menyempurnakanmu dari waktu lepas waktu. Jangan mau dibohongin sama setan. Saya tahu bahwa ikut Tuhan itu butuh proses. Tuhan tidak pernah tuntut kita jadi sempurna dalam waktu semalam. Perjalanan kita dengan Tuhan itu panjang. Dan pastikan perjalananmu yang panjang ada pribadi yang mengiringi perjalananmu. Paham maksud saya? Kita gak bisa jalani hidup ini seorang diri guys. Pak, Bu. Kita butuh jalan dengan seorang pribadi, bukan pendeta, bukan orang, bukan suami dan istrimu, bahkan pasanganmu gak bisa tolong Anda dan saya.
Cuma ada satu pribadi yang harus mengiringi perjalanan kita dari waktu ke waktu. Yaitu pribadi Allah, Roh Kudus. Dan hanya orang-orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Orang itu jalani hidup gak sendirian. Saya gak berani jalani hidup seorang diri. Saya takut. Karena kalau bukan Tuhan yang nemani hidupku, ya pasti ada pihak lain. Siapa? WW Gombel. You know? Iblis lah pasti yang menyertai hidup kita. Buat apa penyertaan setan? Gak ada berkat. Roh jahat menyertai hidup kita, justru kita menerima kutuk dan ujungnya maut. Halo, ada amin? Kalau Anda mau menuai keajaiban, belajar untuk seperti Yosua. Ketika Tuhan bilang, jangan bicara apa-apa, kelilingi saja, kelilingi. Ada waktu berdiam, berdiam. Ada waktu rest, buatlah dirimu rest. Tapi jangan suka mereskan diri sendiri. Dikit-dikit cuti pelayanan, dikit-dikit off pelayanan. Kalau bukan dari Tuhan, jangan. Nanti kebablasan, hilang kesempatanmu untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Saya sih berusaha untuk meyakinkan diri saya sendiri terus. Saya punya karunia untuk berkhotbah mungkin, menyampaikan firman. Detik di mana saya nggak dapat kesempatan itu karena mungkin ada jadwal pembicara lain, saya pengen untuk bisa jadi pemberita Injil, pemberita firman. Karena saya tahu itu passion saya. Selama Tuhan bilang tidak off, tidak boleh rest, ya sudah. Tapi kemarin 2 kali saya kena COVID, karantina di rumah, itu nggak nyaman. Harus digantikan sama pelayan Tuhan yang lain. Saya ini tidak punya keinginan untuk punya roh tampil ya. Ada orang itu melayani karena pengen show off, pengen expose, pamer. Apalagi masuk YouTube. Ada orang-orang begitu loh. Panggung ini godaan besar buat kita. Yang suka tampil-tampil di ibadah ini. Ya kan? Tapi saya justru ketika ada sosial media dengan YouTube, subscriber kita 5 juta ya kalau salah ya. Mana ada 5 juta. Ketawa ya, jangan ketawa loh, jangan kaget loh nanti YouTube-nya Gebes Balepan 5 juta beneran. Gak ada tepuk tangan. Anda tepuk tangan, saya gemeter. Berarti kalau ada 5 juta, berarti ada 5 juta netizen. Yang siap nanti komentarin suara mujian, falos. Apa ini korbannya blegedes. Siap-siap serangan-serangan netizen. Artinya ketika kepercayaan tanggung jawab itu lebih besar diberikan oleh Tuhan. Berarti kita harus mempersiapkan diri. Ada banyak mata yang siap memonitor atau mengamati hidup kita. Nah selama karantina saya bilang, aduh Tuhan aku pengen deh. Aku aja yang nyampaikan firman-Mu, isi hatimu. Tapi Tuhan bilang, rest dulu ya nak, karantina dulu ya. Tiba-tiba gak lama ting tong, ada kiriman makanan, jemaat kiriman. Udah nikmati dulu, istirahat dulu, enjoy. Tapi hati ini udah gelisah, aduh aku nih pengen. Orang ya kalau passionnya itu mau melayani Tuhan, terus menerus, saya percaya nganggur dikit buat orang itu gak nyaman. Tapi kalau memang ada orang yang suka malas dan suka nganggur, gak usah dipaksa. Ya kan, dari dirinya sendiri pasti gak mau ngapa-ngapain buat Tuhan. Bapak nyindir saya, gak nyindir, tak tabrak Anda. Biar bertobat, supaya Anda tiap minggu gak jadi penikmat dan penonton ibadah. Saya berdoa buat semua jemaat yang baru bergabung, entah minggu, bulanan, atau mungkin tahunan yang belum ngapa-ngapain. I hope, saya berharap gereja ini menjadi rumahmu dan rumahku bersama. Jangan jadikan gereja ini hanya sekedar rumah ibadah. Tapi rumah yang kita perlu rawat, ke depan ada banyak tamu-tamu yang hadir. Siapa itu? Kita tahulah, sebentar lagi kita akan kebanjiran penduduk-penduduk yang lebih besar. Dari kemarin saya kedatangan tamu dari Jakarta. Salah satu orang yang terlibat di dalam proyek IKN. Tadi sore ini sudah kembali ke Jakarta. Dan dia bilang, Pak ini harus dipersiapkan matang-matang. Dan kami berharap Pak John Lee dan Gereja Mosoron prepare, persiapkan diri. Karena tuaian sudah menguning, jiwa-jiwa sudah siap untuk dituai. Semua harus ambil bagian. Tuhan mau pakai hidupmu. Yang masih hidupnya babak belur, cepetan mentas, bangkit. Jangan terus dalam kubangan yang sama. Ini waktunya keluar dari kubangan dosa, ini waktunya keluar dari kubangan kelemahan. Karena Tuhan menyediakan urapan kuasa dan kemampuan yang heran dan hebat yang kau akan pakai untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Aminnya cuma sebagian. Persiapkan dirimu. Gunakan gereja ini, rumah kita bersama. Ayo kita rawat. Anda bukan tamu terus menerus. Awalnya mungkin Anda tamu. Tapi saya invite saudara, saya undang Anda menjadi penghuni rumah ini. Supaya apa? Mari kita jaga, kita doakan, kobarkan api. Pakai potensi, karunia, talenta, bakatmu. Untuk apa? Memenangkan setiap orang-orang di luar sana. Kita kembalikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jangan malas. Jangan ongkang-ongkang terus. Udah terlalu banyak Tuhan memberkati hidup saudara dan hidupku.
Ini waktunya kita bergerak bagi Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika saya khotbah, saya on fire, saya berapi-api kembali. Dan saya semangat diberi kesempatan itu. Dan ketika Yosua suruh dibilang, tidak boleh ngomong apa-apa. Ketika hari terakhir mereka mengelilingi tembok Yeriko, Tuhan bilang, bersorak, teriak. Apa yang terjadi? Itu tembok runtuh. Tapi sebelum tembok itu runtuh, coba kalau saya dan Anda yang jadi Yosua, mikir gak kira-kira? Apa yang dipikir begini? Waktu Tuhan bilang begini, waktunya diem-diem ya, kelilingi aja. Nanti setelah berkeliling di hari yang terakhir, semuanya termasuk kamu, pimpin bangsaku, berteriak, sorak-sorai, tiup sangkakala. Dan ketika engkau bersorak-sorai, tiup sangkakala, engkau akan melihat tembok Yeriko itu akan roboh. Tahu gak apa yang kita pikirkan kalau kita jadi Yosua? Iya, kalau temboknya itu jatuh ke pihak lawan. Nah kalau temboknya itu runtuh ke pihak kita, putaran kita ke-13 kali, kita mati, sia-sia perjalanan keliling kita tembok Yeriko. Ini semuanya kayak banyak yang gak paham ini. Paham maksud saya? Waktu Tuhan bilang nanti kalau selesai berkeliling, hari yang terakhir kau bersorak, kau akan melihat tembok itu runtuh. Tapi kalau kita dengar perintah itu main logika, kita gak pernah belajar taat. Pasti mikir panjang, iya temboknya kalau runtuhnya ke lawan. Nah kalau ke kita, amsyong Tuhan. Tapi Yosua itu gak sama dengan kita. Dia taat dan lakukan saja apa menjadi tugas dan bagiannya. Dan sejarah mencatat itu tembok bukan runtuh ke pihak Yosua dan bangsa Israel. Itu tembok justru jatuh ke pihak lawan, ke pihak musuh. Artinya apa? Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yosua menuai keajaiban karena bersorak-sorai. Ada amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Orang yang menuai harus terlebih dahulu berani menabur. Tanpa menabur tidak mungkin kita menuai. Saya ulangi, orang yang mau menuai keajaiban harus ada yang berani ditabur. Nabur itu artinya memberi, menuai itu artinya menerima. Apa yang kita tabur? Galatia pasal 6. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan apa? Kita akan apa? Sekali lagi yang ketiga, kita akan apa? Menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ternyata ada tuaian kebaikan yang kita terima ketika kita tidak pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Dan pastikan Anda tidak dalam kedapatan menjadi lemah. Makanya berbuat baik itu mendorong kita untuk tetap kuat. Bahkan orang dekat dengan Tuhan, saya percaya orang itu akan tetap bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Jangan jemu-jemu. Kata jemu-jemu saya lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya apa? Jenuh, bosan, terlalu sering. Ya kan? Menjemukan, membosankan. Saya ketik lagi, coba kata menjemu arti. Saya tracing lagi. Ya kan? Apa menyebabkan kejemuan? Karena udah terlalu sering, rutinitas. Lalu kata jemu juga artinya bekerja atau melakukan sesuatu tanpa kegairahan. Jemu juga berarti perasaan yang bosan. Tapi Tuhan ingatkan, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Kepada siapa? Ayat 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Kepada siapa? Semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ternyata ada yang jadi prioritas yang Tuhan ingin kita kerjakan lewat perbuatan baik kita. Saudara seiman, lalu juga terlebih kepada semua orang. Dan ayat 10 mengingatkan, jangan pernah buang kesempatan yang ada. Kata kuncinya adalah, jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu judul khotbah saya hari ini. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tepuk pundak kanan kirimu katakan, jangan jemu ya berbuat baik ya. Tepuk pundak kanan kirimu sekali lagi, termasuk buat aku ya. Anda dan saya telah diselamatkan. Kita berbuat baik bukan karena supaya kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, betul? Tapi kalau kita berbuat baik itu adalah buah dari keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kita berbuat baik bukan supaya kita ini masuk surga. Justru perbuatan baik kita itu adalah buah dari keselamatan yang kita terima oleh karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Dan orang yang sudah mengecap kebaikan dan keselamatan daripada Tuhan, sudah sepatutnya dia berbuat baik kepada orang-orang di sekitar. Dan hakikat berbuat baik itu bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri. Tapi kepada sikap hati, sama-sama saya katakan sikap hati. Semua katakan motivasi. Sikap hati dan motivasi apa? Di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi
Kita juga nggak boleh sembarangan berbuat baik tanpa yang namanya motivasi yang benar. Kita kadang tolong orang itu mengharapkan pamrih. Kadang kita ini berkati orang lain mengharapkan yang namanya balas budi. Makanya Anda gampang kecewa. Orang tua sama anak, dasar anak nggak tahu diri, kecil tak besarin, papa mama banting tulang udah hidupin kamu, sekolahin. Ujungnya kamu nih orang tua yang membuat papa mama kepahitan. Kenapa? Perbuatan baik Anda pamrih. Anda ingin dapat balas budi dari anak-anak Anda. Kecewa. Dulu orang ini pernah tak tolong loh. Ternyata kayak gini ya sikapnya. Ngomongin aku dari belakang. Ada orang suka nangis sama saya begini. Aduh Pak, kok saya diomongin, saya udah persembahan per bulan saya melayani. Kok saya suka diomongin orang di belakang. Saya bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan gimana Pak? Aduh, kan bersyukur. Bersyukur dari mana Pak? Kalau Anda diomongin orang di belakang, berarti kamu lagi ada di depan. Halo? Keyboardnya diangkat dikit suaranya. Kalau orang ngomongin Anda dari belakang, berarti Anda di depan. Artinya apa? Hidupmu mampu menginspirasi orang-orang di sekitarmu. Karena dia gak mampu jadi berkat, karena hidupnya gak mampu memberi inspirasi. Makanya kamu yang diomongin. Artinya apa? Orang itu iri hati. Gak perlu takut kita diomongin orang dari belakang. Berarti memang kita ini hari ini sedang ada di depan. Sedang menjadi sebuah teladan, jadi contoh. Dan itu resiko orang yang mau dipakai dan diberkati Tuhan. Ada amin. Paham maksud saya? Coba ngomong sama orang gini, gak usah takut diomongin orang di belakang. Halo? Ada amin? Ya kan? Motivasi itu penting. Jaga hati. Jangan berharap timbal balik. Termasuk Anda yang suka nolong orang. Ada orang itu punya karunia kemurahan. Suka memberi, suka nolong. Tapi pastikan pertolongan dan pemberianmu lupakan. Semakin Anda ingat, semakin Anda gak dapat apa-apa poinnya. Beneran. Saya punya pengalaman berkali-kali. Saya ini lupa pernah tolong orang. Tapi gak tahu gimana Tuhan memberkati saya dengan waktu dan cara yang berbeda. Sampai saya tanya, Tuhan kok bisa Tuhan berkati aku ini? Dan aku gak pernah minta dan aku gak pernah duga. Tahu gak Tuhan ingatkan saya? Masih ingat John? Ada satu keluarga yang dalam keadaan berduka. Di pertemuan CG tiba-tiba lagi digalang dana. Untuk dipersembahkan buat keluarga ini. Yang kapan Tuhan? Tahun ini loh, bulan ini loh. Tuhan bantu memori ingatan saya. Loh Tuhan aku udah gak mau ingat. Justru ketika kamu gak mau ingat John Lee. Aku yang mengingatkanmu. Dan kamu layak untuk dapatkan ganjarannya. Kadang ya semakin kita melupakan pemberian pertolongan kita. Justru di situ yang Tuhan ingat. Bahkan di waktu, situasi dan di saat yang gak pernah kau duga. Di situ Tuhan akan membalas pemberian dan pertolonganmu. Tapi semakin kita ingat-ingat ya, semakin kita tunggu kapan balik, aku udah perpuluhan, udah persembahan, semakin gak balik-balik. Makanya ketika kita memberi bagi Tuhan dan sesama, jangan diingat. Tapi kalau kita mau mengingat, ingatlah kebaikan orang dalam hidupmu. Diberkati Tuhan, ada 5 hal bagaimana kita bisa berbuat baik. Yang pertama, jangan jadi egois. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang pertama, bagaimana kita bisa jadi berkat, bagaimana kita bisa berbuat baik sehingga kita bisa menuai keajaiban. Ketika waktunya tiba, jangan egois. Orang yang egois tidak akan menjadi berkat. Kenapa? Karena hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang egois adalah orang selalu memikirkan dirinya sendiri. Tidak pernah memikirkan orang lain. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa tidak baik kalau orang hidup seorang diri saja. Makanya Tuhan menyediakan orang yang lain, manusia yang lain. Supaya apa? Kita bisa berbagi, sharing. Jadi Tuhan tidak ingin dari awalnya manusia itu punya sifat yang namanya ego. Tuhan tidak ingin. Bahkan Tuhan datang ke dunia ini menjadi contoh agar kita tidak hidup untuk diri sendiri. Tuhan mati di kayu salib, bentar lagi kita perjamuan. Roti anggur dari tanganmu. Di sebelahmu. Sebentar lagi kita akan makan dan minum. Mengingatkan kedatangan Tuhan, kematian Tuhan. Bahwa dia tidak mau kita ini juga hidup untuk diri sendiri. Kalau Tuhan sudah mati buat kita. Sudah sepatutnya kita juga berani berkorban buat orang lain. Minimal orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Katakan amin. Amsal pasal 30 ayat 15. Amsal 30 ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Ya kan? Si lintah bilang apa? Untukku, untukku. Orang egois itu sama halnya dengan lintah. Tahu lintah, binatang lintah itu yang suka menghisap itu?
semuanya untuk dirinya sendiri. Tepuk pundak kanan kiri, jangan jadi lintah. Halo, ini firman Tuhan yang kasih tahu. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, untukku, itu diibaratkan seperti lintah. Binatang dan hewan yang menjijikkan, yang hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Orang egois adalah orang selalu menganggap dirinya paling benar. Orang egois tidak mudah terima masukan. Anda pernah punya pengalaman gak ketemu dengan orang begitu yang susah dikasih masukan? Orang egois itu menghisap energi baik orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Diomongin susah, bantahnya banyak. Orang egois selalu pandai dalam mencari pembenaran. Capek ngomong sama orang egois. Beneran. Khotbah sama orang egois juga gitu, susah. Itu kan dia Pak, itu kan begitu. Itu kan si ini Pak, bukan saya. Orang egois adalah orang selalu menghisap energi baik dari orang-orang di sekitarnya. Orang egois selalu menemukan banyak alasan untuk membela diri. Orang egois selalu mengutamakan dirinya di atas kepentingan orang lain. Orang egois adalah orang selalu ingin berkuasa dan menindas orang lain. Tapi Tuhan kasih tahu buat kita, jangan jemu berbuat baik. Jangan jadi orang egois, jadi orang rendah hati. Jadi orang yang peduli sama orang lain. Amin. Berapa banyak kita lagi antri gitu ya, tiket gitu atau apa deh boarding ke pesawat. Wah kita tahu ada orang rombol dari belakang gitu kan. Wah orang Kristen paling jago. Kadang gak mau Allah. Kenapa? Ego. Kita merasa kita udah antri duluan. Kadang kita mau ngalah dikit aja. Kan hidup lebih tenang. Saya kadang juga begitu gak terima. Ya namanya orang jengkel kan. Kita udah antri panjang-panjang. Tapi kadang kesabaran kita diuji di masa-masa itu. Betul. Kadang di persimpangan jalan gitu ya. Berhadapan sama mobil. Jalannya kecil kebetulan. Anda kalau dari Balikpapan baru atau dari mana itu Beler ya. Kalau mau ke GMS Balikpapan lewat Beler. Masuk ke gunung apa itu yang ada gereja itu. Turunan. Bengkel apa itu ya. Kan itu jalannya sempit. Kadang mobil berlawanan arah tuh. Kadang kita itu diuji di tempat-tempat kayak begitu. Kita mau ngalah atau kita yang terombol duluan. Tapi kadang lebih ngalahan orang-orang yang bukan Kristen loh. Dia kasih jalan kita loh. Padahal kita ini anak-anak terang. Punya buah roh, kesabaran. Tapi kita seringkali yang kalah sabar sama mereka. Halo. Tapi dari ayat ini Tuhan ingatkan, kalau engkau mau menuai keajaiban, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dimulai dari apa? Jangan hidup egois. Anda diberkati Tuhan? Amin. Jangan mau menangnya sendiri. Jadi orang Kristen itu yang membawa terang, bawa damai. Jangan jadi troublemaker. Yang selalu di mana-mana masuk viral. Sekarang lagi trennya berita viral ya. Dan anak-anak Tuhan yang bikin ulah. Saya berdoa dan saya berharap tidak ada satupun jemaat Gereja Mosoron yang masuk video viral. Tapi kalaupun Anda masuk video viral, Anda sedang mendapatkan sebuah penghargaan. Karena apa? Anda sedang berbuat baik buat hidup orang lain. Katakan yes. Katakan amin. Yang kedua, Mazmur pasal 41. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Perhatikan ya, ini menariknya ayatnya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Kenapa? Apa dampak dan efek orang-orang yang memperhatikan orang lemah? Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saya mau jadi orang yang ditolong Tuhan. Saya mau jadi orang Kristen yang menuai keajaiban. Dimulai dari poin yang kedua, peduli terhadap sesama. Catat itu. Dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Orang yang peduli dengan sesama adalah orang selalu dekat dengan orang lain. Orang yang peduli dengan sesama adalah orang yang ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya kan? Kita tidak akan pernah menuai kepedulian dari orang lain selama kita tidak pernah peduli kepada sesama. Makanya gak heran
Kita ini jadi orang yang susah ditolong orang. Karena kita juga gak pernah menolong orang lain. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena Tuhan ingin kita peduli terhadap orang-orang di sekitarmu. Jangan jadi orang Kristen yang suka cuek. Di kota besar kayak Balikpapan, apalagi bentar lagi ya mungkin jadi kota metropolitan ya, ibu kota kan. Waduh, spirit cueknya itu akan makin dahsyat kalau gak hati-hati. Anda yang tinggal di apartemen aja Anda ikut merasakan bagaimana orang itu cuek. Minggu lalu saya baru pulang dari Surabaya, anak saya tinggal di apartemen. Itu naik turun lift, bisa ada 3, 4, 5 orang dalam lift. Tekan tombol, ting. Anda masuk lagi, lantai berikutnya ada orang masuk, ting. Gak ada lihat-lihatan, gak ada saling nyapa. Termasuk Anda tinggal di perumahan kan. Saya mau tanya sama Anda, berapa banyak Anda yang kenal tetangga kanan dan kirimu, siapa namanya dan kerjanya apa? Lupakan, kita gak boleh kepo, betul. Tapi bukankah Anda juga gak pernah mau tahu dengan urusan orang di sekitarmu? Banyak orang cuek. Saya gak ngomong atau gak ngajarin Anda juga jadi orang yang harus tahu segalanya. Tapi minimal tegur sapa itu harus jadi budaya. Apalagi anak Tuhan. Senyum. Pulang ibadah loh. Ya kan, saya gak tahu di ibadah sore ya. Ibadah pagi siang, ada orang loh. Datang ibadah, pulang ibadah, hidupnya gak berubah. Saya udah teriak-teriak, Happy Sunday, Tuhan memberkati. Ada loh orang pulang ibadah begitu loh. Mulut hidung balapan loh. Kayak kudanil begitu. Saya pikir ini orang belum kena firman kayaknya, belum meresap firman dalam dirinya. Kayaknya orang ini belum hidup dalam firman gitu loh. Happy Sunday, selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Ada lagi yang melengos. Lihat itu, orang cuek. Saya ngomong ini bukan berarti saya minta dihormati loh ya. Tapi dimulai dari yang sederhana. Anda tiap pada minggu begini, kanan kiri. Kadang kita juga gak mau tegur. Makanya sebelum duduk, waktu sebelum firman saya sampaikan. Saya selalu biasakan begini. Beri salam buat kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus. Itu salah satu nilai kebiasaan. Supaya kita tuh peduli terhadap sesama. Ini jemaat baru 1.000. Nanti kalau udah 2.000, 3.000. Belum lagi kalau nanti kita pindah ke Giant, MT Haryono. Ada tepuk tangan, haleluya. 250 M guys. Saya udah telepon pemiliknya 250 M. Dia bilang buat pengeluaran kalau bisa. Bapak tawar berapa? Enggak. 250 mau ditawar berapa? Luas tanah 13.000, luas bangunan 16.000. Saya kasih detail, bawa dalam doa. Kita proposalkan sama Tuhan. Yang mustahil bagi manusia, gak ada mustahil buat Tuhan. Cuma tak kasih bocoran, dikit-dikit terus. Pak lagi mau beli ya? Enggak. Tapi bagi Tuhan, Tuhan yang menyediakan. Mau di situ atau enggak, saya gak tahu. Pokoknya kita keluar dari Gunung Malang, gak tahu gimana caranya. Bukan saya mau nuntut Tuhan. Tapi tempat ini secara akses udah sulit kalau kita masuk ke ribuan jemaat. Apalagi nanti kalau UKN udah makin maju. Saya pengen jadi gereja yang siap menuai di akhir zaman. Saya berdoa gereja ini menjadi gereja yang siap. Untuk melihat kolam baptisan itu orang antri berduyun-duyun. Untuk namanya dicatatkan dalam kitab kehidupan. Itu doa dan tangisan saya. Kalau Tuhan gerojokkan, gelontorkan. Saya gak tahu ratusan ribu atau jutaan orang datang ke kota ini. Saya cuma nangis dan doa Tuhan persiapkan gereja ini. Persiapkan gereja, gedung, parkiran dan sebagainya. Gak apa-apa ya, saya sharingkan. Saya bukan curhat ini. Saya minta kita semua kompak dalam doa. Karena jujur salah satu pokok doa saya yang utama adalah tempat ini sudah tidak mumpuni lagi. Kalau kita buat ibadah gabungan. Ini ibadah sore aja udah mau penuh. Ibadah pagi juga tadi pagi saya juga lihat. Saya gak tahu tiap minggu selalu ada banyak orang-orang baru. Dari mana? I don't know. Tapi saya tahu Tuhan yang kirim. Gereja ini dicintai oleh Tuhan. Gereja ini diberkati Tuhan. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Peduli dengan orang itu membutuhkan pengorbanan. Peduli dengan sesama itu berani berkorban. Waktu, perasaan, tenaga, uang, doa, kunjungan, nasihat. Itu butuh pengorbanan. Dan semuanya itu harus kita bayar dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Itu namanya berbuat baik. Peduli sama sesama. Kalau jalan masuk pintu gereja, jalan masuk pintu bank, jalan masuk pintu mall, yang pintunya berat didorong, biasakan dorong, tunggu. Jangan-jangan di belakangmu ada orang yang jaraknya 1-2 meter. Dia mau masuk, jangan-jangan ada oma-oma, opa-opa yang gak kuat untuk dorong pintunya karena terlalu berat. Deng masuk, lihat. Kalau gak ada orangnya sudah tutup jalan. Tapi jangan-jangan waktu ada masuk deng, ada orang atau ada anak kecil yang gak mampu dorong pintunya. Di situ Anda jadi aser, di situ hidupmu jadi berkat. Simple, tapi berharga. Kadang orang ini cuek,
Mau masuk pintu, deng. Di belakang ada oma jeduk. Anda pernah gak ke department store ada barang jatuh, sekalipun Anda bukan menjatuhkan, Anda gak peduli kadang. Atau di supermarket gitu ya, ada anak kecil, deng, wafer jatuh. Lalu Anda lihat, berapa banyak Anda jadi orang begitu, angkuh. Apa susahnya sih ngangkat begitu aja kembaliin, walaupun Anda bukan pelakunya. Kelak nanti ya, satu kali ya, ketika Anda melakukan sesuatu, Anda ditolong sama orang loh. Sekalipun Anda melakukannya tanpa sengaja, yang ditabur orang itu yang dituainya. Menabur kebaikan, orang itu akan menuai kebaikan. Janganlah hitung-hitungan sama orang, pedulilah terhadap sesama. Ada amin. Yang ketiga, kita akan cepat. Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang ketiga, berbagi terhadap sesama. Ini penting. Anda diberkati untuk memberkati, betul? Jelas Alkitab berlawanan dengan hukum dunia. Hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab berkata, hemat justru akan kekurangan luar biasa. Kenapa? Ada orang itu makin diberkati makin kikir. Orang diberkati makin pelit, makin genggam. Tapi Alkitab kasih tahu, orang yang menyebar harta justru dibuat bertambah kaya. Karena orang yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Berbagi. Dimulai hal yang sederhana. Berapa banyak di sini yang masih bayar parkir? Seperti kayak Tuhan Yesus dari dulu dan sekarang sampai selamanya tidak pernah berubah. 2.000 terus. 2.000. Di Balikpapan roda 4 2.000 gak masalah. Di Surabaya kata Jawa gak laku 2.000. Tapi di sini Anda kasih 2.000 di Balikpapan gak masalah. Betul? Kan masih berlaku di 2.000 dah. Tapi poin yang ketiga, berbagi dengan sesama. Dimulai hal sederhana. Berapa tahun Anda sudah memberi tukang parkir 2.000 terus? Anda aja bekerja pengen naik gaji. Masa tukang parkir juga gak pengen dapat berkat lebih. Ya tambahin kayak 3.000. Yang ketawa, bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kasihan tukang parkir, masa sampai dulu dan sekarang selamanya terus 2.000. Berapa banyak kalau makan di tempat umum juga jarang memberi tips. Kita udah lama nih, kayaknya korban ini juga mengingatkan untuk berani memberi tips. Siapa itu? Waiters. Ya sesuai kemampuanmu, minimal hidupmu jadi berkat. Jangan-jangan si mbak atau emas pelayan makan, pelayan saji itu, pramu saji itu. Ketika Anda taruh uang lebih di situ, di invoice itu, di nota itu, di bill itu. Jangan-jangan si mbak itu pulang dari kerja. Sebelumnya anaknya sudah kehabisan susu, kalengan. Tapi karena uangnya gak cukup dan belum gajian, akhirnya dia tertunda untuk beli air susu buat anaknya. Jangan-jangan uang yang Anda taruh di meja makan itu 20.000. Uang tambahan untuk si mbak beli susu buat anaknya. Berbagi buat sesama. Ada orang gak terpikir sampai di area begitu. Jangan-jangan ketika Anda mungkin taruh uang lebih ada yang 50.000. Saya gak tahu sesuai kemampuanmu. Tiba-tiba si emas itu. Tiba-tiba sujud cungkur di bawah meja. Oh ya Allah. Ya Tuhan. Tahu gak besok anaknya mau ujian. Uang sekolah udah 2 bulan tertunda. Gara-gara Anda taruh uang 50.000. Dia pakai untuk tambahan biaya SPP anaknya. Berbuat baik, jangan jemu-jemu. Ketika waktunya tiba, engkau akan menuainya. Izinkan saya mengingatkan Anda, supaya apa yang luput dari perhatianmu, jangan-jangan ini adalah satu pengingat, supaya Anda bisa menuai apa yang Tuhan sediakan. Ada amin. Dari manggut-manggut saudara, saya merasakan ada banyak orang berada di tempat ini, hidupnya akan jadi berkat buat orang di luar sana. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita. Apa yang kita miliki semuanya datang dari Tuhan. Berkat-berkat ini yang harus kita bagikan kepada orang lain. Bahkan di Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Cornelius. Orang yang dikenal sebagai orang yang murah hati. Harusnya makin diberkati, kita makin peka, makin sensitif. Radar jalan, siapa lagi yang orang bisa kuberkati ya. Makin diberkati, makin gak bisa berdiam. Karena dia tahu, dia itu cuma saluran berkat. Bukan hanya penerima berkat. Orang kayak begitu gak akan pernah habis. Makanya Alkitab berkata, orang yang memberi dia akan menerima kelimpahan yang daripada Tuhan. Karena dia tahu dia ini cuma saluran buat pekerjaan Tuhan. Saluran buat orang-orang yang membutuhkan. Hidup kayak begitu, kita akan ringan dengan beban-beban dunia ini. Karena kita puas. Tahu gak kepuasan itu bukan seberapa besar yang kita terima. Kepuasan yang sebenarnya karena kita mampu memberi orang-orang
yang membutuhkan. Oh puas loh, puas. Buat orang lain bisa ngomongin thank you Tuhan, aku dapat ini, thank you Tuhan, aku dapat berkat ini. Lewat pertolonganmu, itu kepuasan loh. Membuat orang ngomong thank you Tuhan itu lewat hidupmu, itu luar biasa. Katakan yes, katakan amin. Anda mau hidup jadi berkat? Hal yang sederhana aja, tadi contoh-contoh yang saya berikan buat saudara. Saya di ibadah pertama 2 gak inget ya, tapi I think gak tahu. CS nonton di di depannya, enggak apa-apa kalau nonton di lobi enggak masalah ya, karena cleaning service kita kadang juga dengar khotbah. Tapi mas-mas dan mbak kalau nonton oke ya, dan ada maksud apa-apa. Tapi full timer kadang tergerak hati loh. Itu terima sesuatu atau memberikan sesuatu buat mereka. Kita enggak pandang bulu mereka kepercayaan apa, karena sesama manusia harus saling mengasihi. Kadang full timer galang dana sesuatu untuk kasih apa, kayak kemarin parcel, THR dan segala macam, bingkisan. Lalu kemarin saya di Surabaya, teman-teman kasih foto, kami lagi makan bersama. Dengan siapa? Ini teman-teman tukang bersih dan segala macam. Saya lihat itu, terharu lihat tim saya, full timer saya, staff saya. Mereka peduli sama sesama. Kenapa kita tidak lakukan hal yang sama? Berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Karena Tuhan tahu ketika waktunya tiba, kita akan menuai apa yang kita tabur. Asal dengan motivasi dan sikap hati yang benar. Mari kita berbuat baik yuk. Supaya kita menuai keajaiban dari Tuhan. Yang keempat, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Poin yang keempat yang kita belajar dari ayat ini, jangan jadi orang Kristen yang eksklusif. Belajar jadi orang Kristen yang bergaul dengan semua orang tanpa memilih. Sebab orang eksklusif adalah orang yang meninggalkan dan pasti akan ditinggalkan orang lain. Di gereja Mawasaron gak ada cungkoren, gak ada iniren. Semua kita sama di pemandangan Tuhan. Papa saya iniren, mama saya cungkoren, anaknya campuran. Tahu iniren, cungkoren itu bahasa Chinese, artinya Chinese dan pribumi. Papa saya orang Batak, mama saya orang Chinese. Duanya bersatu, hasilnya kayak begini. Lihat itu. Perbedaan kalau dipersatukan, hasilnya akan menjadi indah. Di sini gak ada kulit putih, gak ada kulit hitam. Mawasaron bukan gereja suku. Makanya di luaran ada yang bilang begini, GMS orang-orang Chinese, kata siapa? Di sini ada orang Batak, orang Banjar, orang Jawa, ya kan? Orang Maluku, Sulawesi, beragam. Oh betapa indahnya di hadapan Tuhan ketika kita bersatu. Itu yang Tuhan nikmati. Mazmur 133, aku akan merintahkan berkat di mana ada kesatuan. Gereja kayak begini yang saya percaya sampai nanti puluhan tahun, sampai ke anak cucu kita. Gereja kayak begini akan dipakai Tuhan luar biasa untuk mempersatukan setiap suku, bangsa, bahasa dan apapun juga. Sehingga setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Di CG, jangan saling tuding menuding. Oh beda suku, beda. Tidak ada. Oh kaya miskin, tidak ada. Semuanya harus bersatu, saling menghargai. Ada amin. Kasih tahu buat orang di luar sana, gereja Mawasaron bukan gereja orang kaya kok. Bahkan ada yang datang tempat ini lewat online. Transportasi online, gak ada masalah. Mau perpuluhan besar kecil, tidak ada masalah. Semuanya bersatu, kita memuliakan dan menyembah Tuhan yang hidup. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Jadi kalau ada orang yang minder jemaat, Pak ini kan, jangan minder. Karena pendetanya juga tidak buat perbedaan. Apapun sukumu, semuanya sama. Diperlakukan sama. Punya kesempatan yang sama melayani. Halo? Jangan minder ya. Tapi bajuku jelek itu bagus. Tidak ada. Di sini nggak ada yang pernah peduli dengan bajumu mau merek apa. Ya kan, tasmu mau merek apa, mau Gucci, mau Gentong. Ada merek Gentong ya. Ya kan, apapun juga brandnya, tidak ada masalah. Kita datang dengan kondisi hati yang rendah hati. Bukan dengan mau tonjol-tonjolan brand. Halo, ada amin. Tukang parkirin, apa ya tukang parkir, apa tuh? Parkir ministry, traffic, ministry kok tukang parkir. Sorry guys. Tidak apa-apa ya, siapa direndahkan dia akan ditinggikan. Yang penting tukang parkir buat kerajaan sorga, masih diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Traffic ministry itu tidak pernah buat perbedaan. Mau mobil Anda mewah, mobil Anda biasa, tetap dilayani yang sama kok. Karena kita mau menghargai setiap orang ada di tempat ini. Ada amin. Yang kelima, yang terakhir. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan pendendam. Berani mengampuni. Matius pasal 6 ayat 14-15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayo jangan jadi orang dendam ya, sebentar lagi perjamuan.
Lepaskan kekecewaan, kepahitan supaya hidupmu lebih ringan. Tuhan memberkatimu. Tuhan membuat hidupmu jadi pulih, membuat hidupmu siap menjadi bejana yang diberkati, diurapi bahkan diberikan kuasa, otoritas. Tuhan tidak bisa memberkatimu selama masih ada penghalang. Yesaya, matanya tidak kurang melihat, tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang mendengar. Tapi yang menjadi penghalang antara aku dan umatku adalah dosa. Apa itu? Kepahitan, dendam, kekecewaan. Lepas sudah, let go. Ampuni. Jangan jemu-jemu untuk mengampuni orang bersalah. Karena Tuhan pun tidak pernah jemu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ada amin? Siap pulang dari tempat ini untuk tidak jemu, tidak bosan. Teruslah berbuat baik dengan konsisten dan permanen. Karena dengan itu hidupmu akan dibawa dari waktu ke waktu. Ada dalam kehendak dan rancangannya yang indah dan mulia. Kita bangkit berdiri datang pada Tuhan.